Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Beauty Talk OTG Live TV. Hari ini, hari Senin, saya Laura, saya akan men-sharingkan tentang cara ampuh bagaimana mengatasi jerawat. Nah, sebelum saya mulai Beauty Talk kita hari ini, perkenalkan dulu background saya Laura, background saya sekarang adalah ibu rumah tangga, tapi dulu saya pernah bekerja selama 6 tahun di perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia. Perjalanan saya bertemu dengan New Skin adalah karena saya sedang mencari solusi untuk stretch mark dan juga kondisi autoimun yang saya alami. Saya bertemu dengan Galvanic Spa, hasilnya stretch mark saya jauh lebih samar, jauh lebih pudar, lingkar pinggang saya turun sampai 5 cm dalam 1 bulan tanpa olahraga, dan berkat Pharmanex suplementasi dari New Skin, autoimun saya membaik dengan sangat signifikan, dan yang tadinya saya dinyatakan tidak bisa, akan sulit untuk punya anak lagi, saya harus terapi medis untuk jangka panjang, dan saya tidak boleh stres. Itu semua terpatahkan karena alhamdulillah saat ini saya sudah dianugerahi 3 anak putri dan saya sudah totally remisi dari autoimun saya sejak 2017 yang lalu, teman-teman. So, itulah yang membuat saya jatuh cinta sekali dengan New Skin dan akhirnya terjun dalam bisnisnya. Tapi siang hari ini saya tidak akan membahas tentang saya maupun penyakit saya, tapi saya akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi masalah jerawat. Nah, untuk itu kita akan masuk ke beberapa slide yang akan memandu informasi yang akan saya sharingkan. Boleh kepada Mas Reza share-nya? Oke. Next slide. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, permasalahan di kulit wajah itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada yang namanya komedo. Komedo itu ada yang namanya whitehead atau komedo putih, ada juga blackhead atau komedo hitam. Gampangnya adalah dengan warnanya ya. Kalau misalnya ada bintik-bintik putih di pori-pori Anda itu adalah whitehead, kalau yang hitam biasanya di hidung itu adalah blackhead. Nah, yang berikutnya whitehead dan blackhead ini bedanya apa? Whitehead ini adalah minyak di kelenjar minyak di kulit Anda yang tersumbat karena adanya tumpukan sel kulit mati di pori-pori kita, ya, sehingga dia terpendam di dalam pori-pori, kemudian memadat menjadi butiran-butiran putih lemak, itu yang namanya whitehead. Nah, biasanya whitehead ini terjadi di orang-orang yang punya kondisi kulit kering, ya, pori-porinya kecil. Kemudian kalau sumbatan minyak, kemudian sel kulit mati tadi bertemu dengan kotoran, ya, biasanya ini terjadi di kulit yang pori-porinya besar, itu yang berubah menjadi blackhead. Dia memadat dan berwarna hitam menjadi blackhead. Nah, biasanya ini terlihat sekali sehingga wajah terlihat lebih kusam, ya, lebih kotor, terlihatnya mengganggu sekali. Nah, kalau yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya adalah mencet, ya, dipencet pori-porinya, dikeluarkan komedonya. Tapi itu akan menyebabkan pori-pori kita semakin besar, teman-teman. Nah, untuk itu sebaiknya tidak dipencet. Ada cara lain nanti kita bahas. Nah, kalau yang namanya komedo, sebum atau kotoran wajah yang bertemu dengan sel yang tertutup oleh sel kulit mati, lalu ada kelenjar minyak yang tersumbat, itu dibiarkan begitu saja, tidak dibersihkan, dia akan meradang menjadi papul. Papul ini adalah jerawat yang mulai meradang, ya. Kalau dia makin parah, mulai keluar nanah, itu yang disebut dengan pustul. Ya, kelihatan bentuk jerawat itu dia ada putih matanya, teman-teman. Nah, kalau dia udah semakin meradang, makin melebar, menjadi jerawat batu, menjadi jerawat yang menyebar, besar-besar, itu yang kita sebut dengan nodul atau sistik, jerawat sistik. Ya, jadi jerawat itu, permasalahan kulit itu bermacam-macam dan itu ada tahapannya. Oke, boleh next slide-nya, Mas Reza. Nah, ini adalah proses sederhananya ya, teman-teman, untuk mengetahui sebenarnya proses terbentuknya jerawat itu kayak gimana sih. Jadi yang pertama adalah tadi, pori-pori kita mengalami penyumbatan. Kulit kita itu secara alami mengeluarkan kelenjar minyak. Untuk apa? Untuk melembabkan kulit kita dan mengeluarkan kotoran dari pori-pori. Ya, kotoran yang masuk ke pori-pori dikeluarkan, didorong oleh kelenjar minyak sehingga dia nanti keluar. Kulit kita punya mekanisme itu, teman-teman. Tapi seiring bertambah usia,
sel kulit kita yang bagian luar itu yang seharusnya dia berganti ya, kalau dia udah mati dia melepaskan diri, itu mulai menurun kemampuan untuk melepaskan diri itu, nggak seperti anak kecil ya, sehingga kita butuh proses untuk melakukan eksfoliasi kulit kita secara rutin. Boleh sebelumnya slide sebelumnya, oke. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka sel kulit mati itu akan menumpuk sehingga pori-porinya tertutup. Nah, kelenjar minyak yang tadinya berusaha ngeluarin kotoran, dia tertahan di dalam, teman-teman. Nah, itu yang kemudian menjadi komedo tadi. Nah, kalau komedo tadi bertemu dengan bakteri, yang disebut dengan, ada bakteri namanya akne, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bilang akne itu jerawat ya, karena itu adalah nama bakterinya. Nah, bakteri ini bertemu dengan sebum yang tersumbat tadi, itulah yang kemudian terjadi peradangan, inflamasi, mulai rasanya panas, bengkak, nyeri, ya, dan bernanah. Itulah yang kemudian menjadi jerawat. Jadi awal mula dari semua jerawat ini adalah sel kulit mati kita yang menumpuk, kemudian bertemu dengan kotoran, kemudian bertemu dengan bakteri. Ya, next. Lalu faktornya apa aja penyebabnya? Bisa karena genetik, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang tua Anda dulunya berjerawat waktu mudanya, maka besar kemungkinan Anda akan memiliki kulit yang juga mudah berjerawat. Tapi kalau orang tua tidak memiliki kulitnya bersih, biasanya anak-anaknya walaupun perawatan wajahnya tidak terlalu baik, resiko untuk berjerawat yang parah itu juga sedikit. Ya, kemudian umur dan jenis kelamin. Biasanya umur pubertas sampai usia 13 tahun sampai 20-an tahun itu masih rentan untuk berjerawat karena perubahan hormonal, tapi biasanya mulai berkurang sejak usia 20 tahun ke atas. Nah, kemudian ada lagi jenis kelamin bisa menentukan. Perempuan biasanya lebih rentan untuk mengalami jerawat ketimbang pria, tapi pria once dia berjerawat kondisinya lebih parah daripada wanita, ya. Makanan dan gaya hidup itu juga berpengaruh. Apakah Anda merokok, makanannya sehat atau tidak, makan gorengan, itu juga mempengaruhi pembentukan jerawat. Kemudian alergi. Kalau alergi makanan tertentu, itu juga bisa membuat munculnya jerawat. Nah, mekanis ini artinya apa? Kebiasaan kita, teman-teman. Coba, berapa kali Anda meraba kulit Anda? Ya, semakin sering Anda meraba kulit, tangan kita ini penuh dengan kuman. Tidak hanya virus corona ya di tangan, tapi juga kuman. Kalau kita sering megang wajah, apalagi kalau misalnya gatal ada jerawat terus kita pencet-pencet, ada komedo kita pencet-pencet, itu akan membuat bakteri itu semakin menyebar di kulit kita, sehingga resiko berjerawatnya semakin tinggi, terutama juga kebersihan kuku. Ya, perhatikan kalau Anda punya kuku yang panjang, perhatikan untuk selalu dibersihkan. Kalau memang ingin memelihara, kalau tidak bisa membersihkan kuku dengan telaten, maka gunting. Ya, kemudian kebersihan. Kebersihan ini tidak hanya tentang kebersihan tangan tadi, tapi juga kebersihan wajah kita. Seringkali kita perempuan terutama ya, kalau misalnya seharian dia beraktivitas, kemudian dia pakai bedak, pakai make up, mau yang seringan apapun, pulang dari aktivitas, kalau tidak dibersihkan wajahnya, maka sebenarnya pori-porinya juga sudah tertutup tidak hanya oleh sel kulit mati, tapi juga dengan kosmetik maupun kotoran debu yang terpapar gitu ya selama sepanjang hari. Sehingga kalau langsung tidur, teman-teman, kotoran itu akan membuat kulitnya menua 7 kali lebih cepat. Kemudian juga potensi jerawatnya akan muncul dalam waktu 3-5 hari kemudian. Jadi jerawat itu nggak Anda lupa cuci muka hari ini, besok langsung berjerawat, itu tidak. Ya, butuh waktu 3-5 hari untuk pembentukan proses peradangan jerawat tadi. Nah, kebersihan itu juga nggak hanya tentang cuci muka juga, tapi juga tentang bagaimana benda-benda yang menempel di wajah Anda seperti apa? Spray, ya, kasur, bantal, kemudian handphone. Kalau Anda jarang menggunakan headset, Anda kalau menelpon langsung megang handphone dan tempel. Handphone kita itu apalagi yang touchscreen itu udah kuman semua isinya, gitu ya, karena kita selalu menyentuh dengan jari kita. Sehingga kita harus perhatikan sanitasinya atau kebersihan benda-benda yang kira-kira akan menempel di kulit kita dengan lebih sering. Kemudian iklim. Ya, iklim yang lembab dan panas itu memicu kulit kita untuk menghasilkan kelenjar minyak lebih banyak. Sehingga itu yang membuat kalau pembersihan kulit kita tidak baik, kemudian ditambah dengan faktor-faktor yang lain, jerawat lebih mudah terbentuk. Faktor stres. Stres ini mempengaruhi sekali teman-teman karena kaitannya
dengan hormonal juga, ya. Hormonal ini bisa karena pil KB atau suntik KB, atau juga memang secara hormonal dia bermasalah. Obesitas juga berpengaruh, teman-teman, terhadap proses faktor hormonal pada jerawat. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kosmetik yang Anda pilih. Nah, banyak sekali faktor-faktor penyebab jerawat, ya. Tapi ada solusi untuk mengatasi itu. Boleh next slide-nya? Nah, kalau Anda pergi ke klinik atau ke salon, atau Anda mencari solusi-solusi untuk mengatasi jerawat, biasanya Anda akan mendapatkan krim atau salep, ya, yang bisa mengatasi peradangan jerawat tersebut. Tapi krim racikan ini butuh resep dokter, teman-teman. Ya, biasanya yang diberikan di dalam krim racikan tersebut adalah mengandung zat anti radang atau anti alergi, dan ini mengandung steroid. Ya, steroid ini dia menekan peradangan di jerawat-jerawat tersebut. Yang kedua ada zat asam retinoat, atau istilahnya ada tretinoin, gitu ya. Retinoid ini turunan dari vitamin A, tapi sudah berubah, ya, bukan vitamin A yang alami, tapi sudah berubah. Nah, dan retinoid ini dalam bentuk alkohol, sehingga membuat permukaan kulit yang dikenai oleh retinoid ini, oleh asam retinoid ini menjadi kering. Jadi dia mengeringkan jerawatnya, makanya kalau Anda pakai krim racikan, kemudian jerawat yang meradang jadi kering, itu karena ada kandungan asam retinoidnya. Lalu, untuk mengatasi noda bekas jerawatnya, biasanya di krim racikan tersebut mengandung yang namanya zat pemutih. Ya, bisa macam-macam yang digunakan. Ada yang hidrokinon, kalau yang berbahaya adalah merkuri, maupun turunan-turunannya seperti arbutin dan lain-lain sebagainya. Ini untuk menyamarkan nodanya sehingga warna kulit Anda akan menjadi sama seperti kulit yang tidak berjerawat. Nah, next slide, boleh Mas Reza? Kita akan bahas tentang kerja asam retinoid itu, ya, teman-teman. Jadi asam retinoid itu yang biasanya dipakai di semua produk anti jerawat, ya, untuk obat krim-krim untuk mengatasi jerawat. Yang pertama, dia mengandung mengaktifkan reseptor asam retinoid. Jadi merangsang pembaharuan sel kulit kita yang terluar bagian epidermis. Oke, jadi kulit kita akan diregenerasi, kemudian menghasilkan kulit yang baru. Kemudian pembentukan dan peningkatan jumlah protein NGAL. Ini adalah mengakibatkan matinya sel kelenjar penghasil sebum atau minyak, sehingga produksi minyak di kulit Anda berkurang, sehingga jerawatnya berkurang. Makanya kenapa kalau orang pakai krim racikan yang untuk anti jerawat, biasanya kulitnya jadi tidak berminyak lagi. Kalau terus-terus digunakan, akhirnya kulitnya menjadi kering. Makanya saya sering ketemu dengan klien yang tadinya dia dulunya berminyak sekali, begitu pakai krim racikannya kulitnya menjadi kering. Oke, nah, ya, sorry tadi. Jadi kulitnya menjadi kering dan dehidrasi, ya. Nah, ini yang menyebabkan seolah-olah jerawatnya nggak tumbuh lagi. Padahal sebenarnya bisa jadi bakteri atau sebum di dalam kulitnya itu masih ada, ya. Nah, kemudian dia juga asam retinoid ini berperan sebagai iritan atau anti peradangan. Jadi, memicu peradangan juga pada lubang tumbuhnya rambut dan mencegah bergabungnya sel tanduk atau keratin menjadi massa padat, sehingga menyumbat folikel, tidak menghasilkan komedo atau mendesak komedo untuk keluar. Jadi, kalau bahasa sederhananya adalah asam retinoid ini membuat kulit kita terkamuflase, seolah-olah bersih, seolah-olah bebas dari jerawat, tapi sebenarnya ditahan di dalam kulit kita, si sebumnya, bakterinya, gitu ya. Ketika Anda berhenti menggunakan krim tersebut, ya, yang mengandung asam retinoid, maka kulit kita itu akan berusaha untuk mengembalikan ke fungsi awalnya, yaitu menghasilkan minyak lagi, kelenjar sebum lagi. Yang tadinya bakteri yang terpendam di dalam kulit kita itu akan aktif lagi sehingga muncul lagi jerawatnya. Makanya biasanya orang-orang yang menggunakan krim racikan, begitu berhenti, yang tadinya bersih kemudian berhenti menjadi berjerawat lagi, itu bingung. Kok bisa ya mukanya jadi jerawat? Karena tadi zat yang tadinya menahan jerawatnya tidak keluar, itu sudah tidak ada lagi, gitu. Oke, next slide-nya. Apa bahayanya? Ya, karena
berfungsi sebagai iritan sehingga ketika kita gunakan ada rasa sensasi panas, menyengat, dan kemerahan. Nah, biasanya kalau kita pakai krim tersebut dengan reaksi seperti itu, biasanya udah di warning gitu ya sama dokternya atau mungkin praktisi dari kliniknya mengatakan bahwa itu wajar, itu prosesnya Bu. Udah adaptasi di awal, dilewatkan saya dijalani saja prosesnya, nanti akan lama-lama kulitnya membaik. Kemudian akan mengalami yang namanya hipopigmentasi maupun hiperpigmentasi. Kulitnya menjadi tipis dan kering karena tadi ada zat asam retinoid ini merangsang kulit untuk beregenerasi sehingga kulitnya mengelupas kemudian menjadi lebih tipis ya. Kering wajar karena tadi dia menekan membuat produksi minyak di kulit kita juga berkurang. Oke, next slide tadi. Kemudian potensi karsinogenik atau penyebab kanker, teman-teman. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa ada efek dari bahaya munculnya sel kanker karena kulit kita yang tipis tadi tidak punya kemampuan untuk melindungi diri dari efek buruk sinar UV. Makanya orang kalau pakai krim racikan yang kemudian kulitnya menjadi tipis, dia sangat sensitif sekali dengan matahari, ya, kena matahari jadi merah, jadi perih, panas, itu karena sudah tidak punya kemampuan untuk melindungi seperti kulit yang seharusnya. Kemudian ada potensi menyebabkan cacat janin. Nah, banyak orang mengatakan bahwa apa hubungannya krim di wajah sama janin yang ada di perut kita. Teman-teman, yang namanya krim racikan ini adalah berbahan-bahan kimia, ya. Bahan-bahan kimia tersebut tidak hanya bekerja di kulit kita, tapi dia juga meresap masuk ke dalam pembuluh darah dan ini yang mengalir ke janin. Makanya banyak kejadian ibu-ibu hamil yang masih menggunakan krim racikan, kemudian dia hamil, kemudian bayinya bisa keguguran atau mengalami cacat, ya. Dan makanya biasanya orang kalau hamil itu dokter kandungannya akan menyarankan untuk dia menghentikan semua krim yang dia gunakan. Karena untuk amannya, karena dokter tidak tahu apakah krim yang digunakan tersebut aman atau tidak. Lebih baik tidak, karena kalau ada apa-apa nanti mengalir ke pembuluh darah sambil mengantarkan nutrisi makanan, zat kimia dari krim tersebut masuk juga ke bayinya, itu sangat berbahaya. Oke, next slide. Nah, lalu bagaimana solusi yang terbaik? Oke, kalau di luar sana ada solusi-solusi seperti menggunakan krim racikan dan ternyata ada efek sampingnya, lalu bagaimana dengan solusi yang terbaik? Oh, by the way, saya mau tambahkan satu lagi, bahwa krim racikan yang Anda gunakan, teman-teman, bahan kimianya, zat-zat kimianya itu terpendam di kulit kita, bahkan lebih dari 10 tahun setelah kita menghentikan. Jadi sebenarnya ketika Anda berhenti menggunakan krim tersebut, kalau Anda tidak melakukan apapun terhadap pemulihan kulit Anda, zat kimia dari krim tersebut akan masih tetap mengendap di kulit selama lebih dari 10 tahun kemudian. Artinya apa? Efek sampingnya masih akan tetap ada. Maka itu kita perlu untuk segera mengeluarkan racun-racun atau toksin dari kulit kita dengan cara yang benar. Nah, itulah manfaat dari Galvanic Spa, ya. Galvanic Spa ini adalah teknologi tercanggih untuk alat facial portable nomor 1 di dunia, teman-teman. Jadi alat ini sangat mungil, ya, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan bisa dibawa-bawa di dalam tas Anda. Yang manfaatnya adalah dia bantu mengecilkan pori-pori, dan yang pastinya adalah menghaluskan tekstur, regenerasi kulit, mengalir keadaan darah, dan menghilangkan jerawat dengan cara yang benar. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Next. Nah, di Galvanic Spa ini ada 2 tahap. Ya, yang pertama adalah dengan fase pre-treatment. Itu ada step pertama. Di fase pre-treatment ini, teman-teman, serumnya itu mengandung antioksidan. Dia akan bantu mengikat toksin-toksin atau kotoran yang ada di dalam kulit kita. Termasuk juga residu-residu kimia yang endapan-endapan dari krim-krim racikan yang sebelumnya yang ada di kulit kita. Di fase kedua, fase treatment yang serum biru, ini ada mengandung teknologi age-lock, nutrisi age-lock atau anti-aging-nya. Nah, pada saat di fase kedua ini,
Galvanic Spa dia mendorong serum yang mengandung nutrisi anti-aging, sekaligus dia menarik toksin atau kotoran, kemudian endapan-endapan kimia di kulit kita keluar dari kulit, dari pori-pori. Sehingga kulit kita menjadi lebih sehat, lebih muda, ya, karena dengan teknologi Agelock itu meriset ekspresi genetika di kulit kita agar kembali berfungsi seperti seharusnya. Karena sebenarnya teman-teman, Tuhan Allah itu sudah menciptakan kulit kita dengan sangat sempurna, dengan kemampuannya untuk merecovery dari semua paparan radikal bebas maupun kotoran, pengerusakan dari lingkungan, ya. Nah, Galvanic Spa ini memulihkan kembali. Jadi kalau misalnya Anda mungkin saat ini atau pernah menggunakan krim racikan atau Anda punya kenalan yang menggunakan krim racikan, maka Galvanic Spa ini wajib sekali Anda miliki. Karena apa? Dia akan membantu membersihkan, mengangkat toksin-toksin dari kulit kita. Kalaupun misalnya Anda masih ingin menggunakan krim racikan Anda, maka tetap Galvanic Spa perlu Anda miliki. Agar apa? Agar endapan dari krim kimia yang Anda gunakan itu tidak menumpuk semakin banyak di kulit Anda. Ya. Kemudian next slide. Untuk Galvanic Spa itu adalah untuk alat facialnya, ya, solusi untuk treatment facial yang dilakukan 2 kali seminggu. Yang dengan Anda menggunakan Galvanic Spa, maka kemampuan kulit Anda untuk menyerap nutrisi akan meningkat sampai 70% lebih baik daripada kulit Anda yang tidak di galvanik. Jadi artinya apa? Kalau Anda pakai galvanik, lalu Anda pakai krim, toner, pakai serum di wajah Anda, maka nutrisi dari produk yang skincare yang Anda gunakan itu akan masuk ke dalam kulit Anda, diserap oleh kulit Anda 70% lebih baik. Ya. Kemudian bagaimana dengan krim hariannya atau nutrisi skincare hariannya yang aman untuk jerawat, yaitu Clear Action System, teman-teman. Ini adalah spesialisasi skincare dari New Skin untuk mengatasi permasalahan jerawat. Yang kita gunakan bukan asam retinoat, tapi kita menggunakan retinol, yaitu vitamin A yang baiknya, ya, yang tidak memberikan efek-efek buruk seperti asam retinoat tadi. Kemudian kita menggunakan asam salisilat, alpha lipoic acid, vitamin C, vitamin E, semuanya adalah nutrisi, sehingga membantu menghilangkan sumbatan di pori-pori, menjaga keseimbangan pH kulit Anda sehingga perkembangan bakteri menjadi tidak terjadi, dan pengaturan sekresi minyak atau sebum tanpa memaksa kulit Anda mengelupas, tanpa memaksa kulit Anda menghentikan kelenjar minyak, ya, karena memang tubuh kita, kulit kita harus menghasilkan kelenjar minyak yang normal. Kulit kita memiliki fase penggantian sel kulit yang alami, jadi tidak boleh dipaksa, tidak boleh ditahan, ya. Dan Clear Action memberikan solusi yang sangat aman. Next slide, ada lagi tambahan produk untuk skincare hariannya, yaitu blemish treatment, teman-teman. Jadi blemish treatment ini adalah gel anti radangnya, ya. Jadi Anda tidak perlu menggunakan steroid untuk meredakan peradangan jerawat Anda, tapi menggunakan blemish treatment. Ini dari ekstrak tea tree, ya, dari tanaman yang membantu meredakan kemerahan di kulit dan membersihkan noda bermasalah tanpa meninggalkan luka kulit. Jadi tidak meninggalkan scars atau bekas bolong jerawat selama Anda tidak mencet jerawatnya, ya. Jadi kalau misalnya ada merah dikit, mulai calon-calon jerawat, Anda bisa gunakan blemish ini ditotol di wajah Anda 4-5 kali sehari sampai jerawatnya sudah tidak meradang lagi, maka jerawat Anda akan hilang tanpa bekas. Dan blemish ini warnanya, teksturnya berupa kayak gel dan transparan, jadi bisa digunakan walaupun Anda sedang menggunakan make up, ditiban di atas make up pun tidak masalah, ya. Next slide. Nah, ini adalah tambahan, ya, nutrisi tambahan jika dibutuhkan. Karena yang namanya jerawat itu tidak hanya terjadi karena sesuatu di permukaan kulit, tapi juga dari dalam. Nutrisi dari dalam juga perlu untuk apa? Untuk melawan pembentukan bakteri, ya. Biasanya orang-orang yang mengalami jerawat juga memiliki sistem imun yang lemah. Ya, biasanya bisa dari nutrisi makanan yang tidak baik, kurang sehat, sering makan gorengan, sering makan junk food, sering konsumsi gula,
karbohidrat yang tinggi, itu mempengaruhi pembentukan jerawat. Dan efeknya karena imunitas tubuhnya tidak seimbang. Sehingga pada saat ada bakteri di kulitnya, tubuhnya sel imun di tubuhnya itu tidak bisa melawan bakteri dengan baik sehingga bakterinya berkembang biak. Nah, kalau Anda melihat orang-orang yang kulitnya sehat, coba tanyakan pola makannya seperti apa. Biasanya pola makannya juga sehat, nutrisi makanannya sehat sehingga sistem imunnya seimbang. Ya, nah, oke. Ini adalah 2 suplementasi yang disarankan jika Anda ingin memiliki kulit yang betul-betul sehat. Yang pertama adalah tea green, ini adalah dari ekstrak teh hijau yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi, kemudian marin omega untuk anti-inflamasi atau anti radang alaminya dari omega 3 dan real oil ekstrak dari udang. Ya, udangnya juga udang pilihan dan terbaik dalam hal antiinflamasi. Jadi Anda tidak perlu menggunakan steroid atau anti radang, obat-obat anti radang lainnya. Cukup dengan suplementasi ini, tubuh Anda bisa ternutrisi dengan baik. Oke, lalu bagaimana, next slide boleh? Lalu bagaimana dengan testimoninya? Ya, siapa sih yang sudah menggunakan produk-produk ini dan hasilnya baik? Ini ada Mbak Ririn. Anda bisa lihat bagaimana kondisi kulitnya. Ini adalah jenis jerawat yang sistik ya. Jadi udah bukan yang pustul lagi, tapi udah yang radangnya udah menyebar kemana-mana. Dan hasilnya Anda bisa lihat kulitnya sekarang sangat bersih. Yuk kita dengarkan testimoninya Mbak Ririn. Boleh? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ririn dan saya mau sharing tentang awal saya ketemu New Skin. Jadi dulu saya adalah pengguna krim racik. Jadi sebelumnya memang sebelum pakai krim racik wajah saya kusam. Nah setelah saya pakai krim racik sebentar aja wajah saya langsung kelihatan cerah, nggak ada jerawat dan ya saat itu happy sampai akhirnya suami saya menyarankan untuk tidak lagi menggunakan krim racik karena dia agak worry ya karena di kemasannya itu kan nggak ada expired date, nggak ada ingredientnya gitu. Akhirnya oke lah saya nurut suami untuk stop menggunakan krim racik. Nah sebulan 2 bulan lepas itu wajah saya jadi kusam ya, oke lah ya kusam aja gitu kan, ya udahlah gitu ya sambil kita cari skincare yang memang aman buat wajah saya. Nah, tapi setelah masuk ke bulan ketiga, bulan keempat, di wajah saya muncul jerawat satu gitu ya, dan jerawatnya itu bukan cuma jerawat kecil yang ya cuma nongol satu terus udah selesai gitu, enggak. Jadi jerawatnya itu satu terus nanti temennya tuh banyak gitu ya. Jadi dan jerawatnya itu besar-besar, sangat meradang. Begitu jerawatnya pecah, harapan saya jerawatnya akan kering, tapi ternyata enggak. Jadi begitu jerawatnya pecah, dari dalam jerawat akan keluar jerawat lagi, dan itu sampai akhirnya wajah saya itu penuh dengan jerawat. Nah, saat itu saya ketemu dengan rekan saya namanya Ibu Giva, dan Ibu Giva nyaranin untuk menggunakan wajah dan Clear Action sebagai solusi untuk permasalahan jerawat saya. Singkat cerita, saya coba menggunakan galvanik wajah dan Clear Action. Hasilnya memang tidak instan, tapi karena saya tahu produk ini aman dan bagus, saya sabar untuk menggunakannya. Slowly but sure, ada kemajuan di wajah saya. Mulai dari jerawatnya mengering, kemudian bekas-bekasnya juga berkurang, dan yang saya suka saat saya stop, dia tidak menimbulkan ketergantungan yang wajah saya langsung jerawatan lagi gitu. Nah, saat proses penyembuhan jerawat itu, saya menggunakan Marin Omega juga untuk membantu mengurangi peradangan jerawat saya dari dalam, dan sampai hari ini alhamdulillah wajah saya sudah sehat dan saya senang banget dengan galvanik wajah dan Clear Action. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn testimoninya. Boleh next slide, kita juga ada testimoni kedua, yaitu Mbak Ersy. Ya, Mbak Ersy ini dulu juga punya masalah kulit yang berjerawat, kemudian bertahun-tahun menggunakan krim racikan, dan begitu lepas kulitnya seperti foto yang di tengah itu teman-teman. Tapi sekarang kulitnya sangat mulus seperti baby. Boleh kita dengar sharingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam kenal, namaku Ezi.
Aku mengenal produk Nuskin sekitar tahun 2012, pada saat itu habis lahir anak kedua. Dan waktu itu wajah parah banget, bener-bener parah. Jadi area sekitar sini nih, kalau teman-teman dulu tuh parah, yang jerawat tuh kecil-kecil, terus ada beberapa spot di daerah pipi sebelah sini, kemudian daerah sini tuh ada yang 2-3 jerawat jadi satu, jadi kayak besar, tapi isinya tuh ada 2-3 jerawat, bernanah. Wah, enak banget dilihat gitu. Aku sampai takut banget melihat kaca. Karena dan rasanya waktu itu ya jelas nggak percaya diri, jelas malu, kemudian kayak ngerasa desperate gitu. Ini kok muka kayak gini banget ya, kok nggak hilang-hilang ya, hilang satu, pakai, kata orang pakai ini aku pakai gitu, kata dokter pakai ini aku pakai, itu hilang tapi nanti muncul lagi, dan munculnya jauh lebih banyak teman-teman. Tuh 2012 itu aku sebelum kan udah dikenalin Galvanic Spa, kemudian diajak untuk ngecek Visia, dan memang kondisi kulitku bagian dalam tuh parah banget. Jadi bakteri dalam kulit wajahku itu ada ribuan jumlahnya, yang mungkin itu pula yang membuat jerawatnya tuh kayak nggak hilang-hilang. Aku disuggest waktu itu sama beauty consultant-nya untuk pakai clear action system yang lengkap, masker clay pack, marine mood, polishing pill, dan kemudian aku juga minum suplemen waktu itu T-Green dan marine omega. Jadi aku pakai, dan yang aku rasakan memang it takes time teman-teman, butuh waktu. Jadi nggak simsalabim dalam waktu cepat langsung bersih, enggak. Nah, aku rasakan itu jerawat benar-benar jarang muncul, bekasnya juga jauh lebih baik, kulit wajahku jauh lebih sehat, dan ketika aku Visia terakhir kali sebelum lockdown, itu jumlah bakteri yang ada di dalam kulitku tuh juga jauh berkurang gitu ya. Yang tadinya ribuan itu jadi di bawah 100. Dan kemudian yang aku rasakan juga selain memang hasilnya lebih long lasting gitu ya, memang itu tadi nggak cepat. Jadi yang tadinya jerawatnya parah banget, muncul banyak banget kanan kiri pipi, terutama di pipi, daerah pipi, kemudian hilang jerawatnya, dan recovery bekas-bekas jerawatnya, dan akhirnya ya jadi seperti sekarang ini gitu. Jadi yang alhamdulillah banget bersih. Makanya itu aku bersyukur sekali ketemu Nuskin. Thank you Nuskin. It works. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ezi, sharingnya Mbak Ririn. Luar biasa ya teman-teman, bagaimana kulit mereka menjadi seperti tidak pernah ada jejak jerawat sebelumnya. Bagaimana menggunakan kosmetik yang bijak, oke? Kalau Anda ingin menjaga supaya kulit Anda saat ini tidak berjerawat dan tidak akan berjerawat, atau Anda pernah berjerawat atau sedang berjerawat, bagaimana untuk tidak mengalami proses peradangan yang lebih parah lagi, maka pertama adalah Anda harus cermat untuk memilih dan membeli kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih kosmetik sesuai dengan fungsinya, tujuan, dan manfaatnya. Yang kemudian cermat dalam menggunakannya. Ya, perhatikan bagaimana cara penggunaannya, konsultasikan juga dengan dokter jika Anda sedang hamil, dan jangan gunakan kosmetik milik orang lain yang belum tentu cocok. Seringkali kita karena teman kita pakai mulus, lalu kita pakai juga, belum tentu di kita cocok ya. Kemudian perhatikan informasi yang tercantum di label kemasan, kegunaannya, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain sebagainya. Dan juga gunakan kosmetik yang terregistrasi dengan nomor izin edar, ya, terdaftar di BPOM dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan sebelum saya tutup. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, ya. Ada yang tanya butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan kulit yang sehat, berapa lama menggunakan produk itu, dan bagaimana kalau udah bagus, apakah harus tetap pakai? Kalau ditanya berapa lamanya, itu tergantung. Kita nggak pernah tahu berapa banyak tumpukan kimia di kulit kita. Misalnya Anda pernah pakai krim racikan, Anda menggunakan berapa lama sebelumnya? Apakah 10 tahun, apakah 5 tahun? Maka proses pemulihannya pasti akan variabel ya, jadi berbeda. Yang bisa kita ukur adalah kondisi kulit. Kalau
saat ini karena pandemi, alat pemeriksaan kulit di kantor Nuskin tidak bisa beroperasi untuk sementara, tapi kalau nanti sudah beroperasi, Nuskin punya alat yang namanya Visia di Jakarta, itu bisa mengukur bagaimana kadar bakteri di kulit Anda, residu kimia di kulit Anda, itu bisa terukur progresnya berkurang atau tidak, yang tadi Mbak Ezi cerita, ya. Tapi meanwhile, belum ada alat itu, maka yang perlu dilakukan adalah bersabar dengan prosesnya. Ya, rata-rata 2 paket Clear Action itu sudah mulai jauh progresnya. Tergantung keparahannya. Kalau misalnya Anda tidak pernah menggunakan krim-krim yang aneh-aneh, 1 paket Clear Action juga sudah membaik. 1 paket Clear Action itu bisa untuk menggunakan 3 bulan, ya. Nah, lalu kalau udah bersih gimana? Nah, kalau sudah jerawatnya sudah bersih, Anda bisa gunakan skincare lain yang lebih yang tidak lagi fokus ke jerawat tapi untuk nutrisi kulit Anda. Kalau Galvanic Spa Anda boleh gunakan sepanjang Anda inginkan karena Galvanic Spa itu bukan untuk sekedar memulihkan jerawat tapi juga menutrisi kulit Anda agar tetap berfungsi seperti sel-sel kulit yang masih muda. Dan bisa dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Anda bisa konsultasikan kepada dokter Anda, ya, dokter kandungan Anda, kandungannya. Di Skin ini produknya sangat transparan, Anda bisa download, minta kepada sponsor Anda ingredientnya, lalu Anda bisa bawa ke dokter kandungan Anda. Tapi pengalaman saya 2 kali hamil, 2 kali menyusui, saya menggunakan Galvanic Spa dan produk-produk skincare harian Skin dan itu sangat aman sekali, ya. Oke, itu saja karena waktu kita sudah lewat sekali, teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan jangan lupa sharingkan kepada orang-orang yang Anda cintai jika informasi ini bisa juga memberikan manfaat untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.